Halo semuanya, perkenalkan saya Lula Azain dengan NIM 8603348883. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktikum dengan judul Pengaruh Deterjen Terhadap Perkecambahan. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada gelas kimia 1000 ml, sendok, deterjen, kapas, penggaris, air ledeng, kertas label, gelas kaca 7 buah, gelas plastik 7 buah, dan yang terakhir ada kardus. Yuk ikuti langkah kerjanya. Langkah pertama, kita siapkan dulu deterjen dan sendok dan juga air dalam gelas kimia sebanyak 1000 ml. Pertama, saya akan memasukkan deterjen sebanyak 1 sendok ke dalam gelas kimia yang berukuran 1000 ml ini. Lalu kita aduk secara merata. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam gelas konsentrasi deterjen 100%. Selanjutnya kita kasih sedikit-sedikit sebelumnya itu biar pas 500. Selanjutnya kita tambahkan air lagi sebanyak 500 ml dengan sangat hati-hati. Aduk sebentar. Ulangi seperti itu sampai dari gelas konsentrasi mulai dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan gelas kontrol. Selanjutnya, siapkan kapas dan masukkan ke dalam gelas kaca yang telah saya labeli sesuai dengan konsentrasi deterjen. Setelah kita masukkan kapas, kita masukkan biji kacang hijau ke dalam setiap gelas tersebut. Di sini saya memasukkan 10 biji kacang hijau untuk setiap gelasnya. Selanjutnya, saya akan memasukkan 5 sendok air ke dalam gelas yang sudah saya labeli sesuai dengan label konsentrasinya. Nah, 5 sendok ini setara dengan 75 ml. Bagi kalian yang ingin mencobanya, kalian bisa menambahkan air 75 ml sampai 100 ml. Pastikan kalian memasukkannya sesuai dengan label yang sama. Nah, untuk gelas kontrol kita harus menggunakan sendok yang bersih agar tidak terkena pengaruh dari deterjen. Selanjutnya, siapkan kardus, lalu saya akan menutup gelas yang telah berisi kacang hijau tersebut dengan kardus agar terhindar dari sinar matahari atau agar dalam keadaan gelap. Nah, setelah itu kita akan mengamati selama 2 perlakuan yaitu 24 jam dan 48 jam. Nah, selanjutnya setelah 24 jam saya akan membuka kardus dalam gelas tersebut, kemudian saya akan melakukan pengukuran atau pengamatan untuk melihat pertumbuhan biji kacang hijau. Di sini saya mengeluarkan biji kacang hijau dari masing-masing gelas ke dalam kapas atau alas kertas. Lalu setelah itu saya akan melakukan pengukuran berapa pertumbuhan biji kacang hijau setiap gelasnya. Di sini saya menghitung satu persatu dari 10 biji kacang hijau tersebut dengan sangat hati-hati karena melihat kacang hijau ini memiliki ukuran yang kecil sehingga kita perlu berhati-hati dalam melakukan pengukuran. Jika telah mengukur, maka jangan lupa mencatat setiap hasil pengukuran ke dalam tabel pengamatan. Jika sudah selesai, maka kita akan memasukkan kembali biji kacang hijau ke dalam gelas sesuai dengan konsentrasinya. Lalu saya menutupnya kembali dengan kardus dan akan menyimpannya lagi selama 48 jam. Pengamatan hari kedua, di sini saya melakukan kembali pengukuran pertambahan tinggi kacang hijau yang telah kita simpan selama 48 jam. Seperti biasa, di sini saya menghitung dengan ketelitian yang sangat tinggi untuk melihat perbedaan antara penyimpanan dalam waktu 24 jam dan 48 jam.
Jika sudah selesai melakukan pengukuran, jangan lupa kalian mencatat setiap hasil ke dalam tabel pengamatan atau buku pengamatan. Jika sudah selesai mengukur, maka berikut hasil pengamatannya. Sampai jumpa. Kesimpulannya adalah dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa kecambah pada kadar konsentrasi tertentu rendah masih bisa mengalami pertumbuhan walaupun ada hambatan, tetapi pada konsentrasi tinggi kecambah tumbuh namun tidak mengalami perkembangan dan pada akhirnya akan mati.